Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian untuk susu cinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di Masjid Muda dari tanggal 15 Juni 2022 atau yang menyaksikan lewat live streaming di YouTube kali itu. Semoga kita semua dalam taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua istiqomah untuk bersama-sama menuntut ilmu dengan niat ingin mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dan kita lanjutkan pada hari ini kajian serial hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masuk ke dalam hadis yang ke-33 ya. 33 dengan tema peradilan dalam Islam, bukti dan saksi. Termasuk dalam matan dan rawi hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai mereka berdua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'tan nasu bid'ahum. Kalau semua manusia diberikan permintaan, permintaan mereka, tuntutan mereka, kalau sekiranya semua manusia dikabulkan semua tuntutan mereka, ladda'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum, maka semua orang dia akan menuntut, meminta harta kaum yang lain atau yang darah mereka. Terkait dengan harta dan misalnya kasus di sini pembunuhan, misalnya penganiayaan atau kemudian kezaliman terhadap orang lain. Walakin al-bayyinatu ala mudda'i, tetapi bagi orang yang dia sebagai penuntut, mudda'i, dia harus membawakan saksi, bayyinah, keterangan atau saksi misalnya. Wal yamin ala man ankara, dan bagi orang yang ada yang menuntut, ada yang dituntut ya. Ada orang yang dia mengajukan tuntutan, ada orang yang dituntut. Nah, jadi bagi orang yang dituntut itu, maka bagi dia cukup dengan hanya bersumpah saja. Oke ya. Nah, itu. Jadi secara umum, secara global gambarannya sudah tergambar intisari hadis ini. Pertama bahwa, nah, dalam agama kita hal untuk seperti ini juga ada tuntunannya ya, yaitu dalam hal persengketaan. Orang yang bermasalah terkait dengan permasalahan darah dan harta, ada konsep penyelesaiannya, ada dasarnya. Karena mengapa? Kalau sekiranya tadi semua orang setiap kali dia meminta sesuatu, menuntut sesuatu kepada orang lain dan dikabulkan, maka akan terjadi kekacauan dalam kehidupannya. Gampang menuntut hak orang lain menjadi hak pribadi, gampang kan? Makanya ada regulasinya, ada aturannya, agar agama ini berjalan, masyarakat ini berjalan dengan aman dan teratur. Ya, kita masuk dalam kedudukan hadis. Nah, Ibnu Daqiq Al-Aid yang juga merupakan pensyarah hadis ini, beliau menyebutkan, menjelaskan hadis ini merupakan, kata beliau, salah satu pokok yang agung dalam masalah hukum dan referensi utama saat terjadi sengketa. Karena kalau sesuatu muamalah kita dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan siapa
menjelaskan tentang fakta keadilan dan objektivitas dalam Islam. Islam tidak memilih antara orang yang dia soleh atau tidak soleh, orang yang terkenal atau tidak terkenal. Akan tetapi dalam hal ini Islam lebih mengutamakan kepada bukti. Kalau orangnya sehari-hari soleh, suka berjamaah ke masjid, janggutnya tebal, selalu pakai jubah, tetapi ketika ada suatu kasus perkara terkait dengan sebuah permasalahan, kalau tidak punya bukti ya tetap ketika dia divonis bersalah ya bersalah. Kita lihat banyak kasus saudara kita masing-masing. Awal-awalnya mungkin kita bersaudara, berteman, tapi suatu saat ada pada fase kita kemudian sudah tidak sinkron lagi. Maka kemudian yang terjadi, orang yang punya bayinan ini, yang punya bukti, yang tentunya dia akan menang dalam sebuah perkara. Kasus misalnya sebuah pesantren misalnya, awalnya ketika orang tua yang masih hidup, aman saja memakai tanahnya untuk urusan ke pesantrenan. Akan tadi bayinya tidak punya. Dalam hal ini misalnya surat wakaf tanah misalnya, tidak punya. Sehingga ketika orang tuanya meninggal dunia, jadi permasalahan. Yang menangnya tetap mau dibawa kemana pun orang yang mempunyai legitimasi, yang mempunyai akta tanah dan lain sebagainya. Ya, tanah kita lihat dalam penjelasan di sini. Dari dulu ada sebuah perkataan lau di sana ya. Lau itu jikalau, seandainya. Nah, kita jelaskan sedikit di sini. Oh, di sini dalam ini disebutkan lau, tidak lau ya. Dalam Sahih Muslim terdapat hadis dari Abu Hurairah yang mengandung larangan menggunakan kata lau atau jikalau atau seandainya. Nah, di mana Nabi SAW bersabda. Nanti kita salah persepsi ya. Kalau di sini boleh, di sana nggak boleh, di kontradiktif nanti. Nah, kita lihat al-mu'minul qawi ini sering kita dengar hadisnya. Khairul ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Orang yang seorang mukmin yang kuat lebih dibandingkan dengan lebih baik dengan mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairun, dan setiap segala sesuatunya pada keduanya itu memang ada kebaikan. Nah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Maka jagalah pada apa-apa yang bisa memberikan manfaat bagimu dan minta tolonglah pada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz. Janganlah kita lemah. Harus kuat. Kemudian wa in asabaka syai'un fala taqul. Kalau ditimpa sesuatu kepadamu, jangan engkau mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Cuba aku gini jadi. Cuba mau gini. Nah, sering gitu ya. Kesal. Kenapa? Cuba tadinya. Dan penjelasannya walakin pun Qadarullahi ma syaa fa'al. Tapi katakan maka ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fa in law taftahu 'ala syaitan. Kalau tidak, makanya kalau kita ucapkan seandainya dengan keinginan dalam jiwa kita untuk menghindari takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan membuka pintu syaitan. Sering ya kita ya, cubu ya. Kita kan cubu ya. Mana seandainya. Nah, jadi penjelasan dalam hadis ini, lam ini maksudnya pengucapan seandainya ini disimpulkan dengan dua kesimpulan tergantung dia penggunaan katanya. Nah, penggunaan kata kalau ini. Kalau yang pertama penjelasannya, kalau kita menggunakan kata kalau ini untuk sebagai sebuah motif keluhan, ungkapan kesedihan dan mempersalahkan takdir dan syariat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, atau
takdir. Kalau kita keluhkan, jikalau seandainya ampun dan dengan kata-kata yang lain untuk mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini terlarang dalam agama. Nah, penggunaan law dalam hadis ini termasuk dalam kategori yang kedua. Nah, motifnya jika dia berupa ucapan dan dia adalah sebuah ungkapan untuk melakukan suatu kebaikan, membimbing misalnya, mengarahkan atau menyarankan dan menjelaskan apa yang semestinya dilakukan, maka penggunaan kata lau seandainya diperbolehkan dan bisa menjadi sesuatu yang terpuji. Misalnya di bidang ini, penggunaan kata lau ini, untuk antisipasi misalnya sebuah kejadian yang nanti mungkin akan terjadi, sebelum ujian. Nah, misalnya kalau kamu belajar dengan baik, maka kamu akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, itu kan untuk mengarahkan. Beda kan? Bila udah selesai ujiannya, cukup aku belajar, nah, lewat kata takdir. Dan untuk begitu juga berlaku dengan hal-hal yang lain. Sampai kita mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya lau yu'ta, ini dalam bahasa Arab yu'ta ini disebut dengan fi'il mabni majhul. Fi'il majhul itu dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat aktif dan kalimat pasif, yu'ta aslinya aku yu'ti, ini yu'ta jadi di, kalau biasa kan memakan, berubah menjadi dimakan, yang namanya kalimat majhul dalam bahasa Arab. Jadi kata pasif yang tidak disebutkan subjeknya, yang memberikan adalah pihak yang berwenang dalam perbuatan. Maksudnya siapa di sini? Yaitu hakim, qadi yang berhak untuk memberikan keputusan. Kalau sekarang kan ada hakim, kalau dulu qadi namanya di zaman Rasulullah dan para sahabat. Nah, kalau sekarang hakim. Jadi hakimlah yang bisa memberikan keputusan atas tuntutan orang yang menuntut dan kemudian orang yang dituntut dengan sebuah perkara. Nah, kemudian bid'awahu, dakwah ini dalam bahasa Arabnya sih tidak bedanya. Ini bisa salah artinya. Nah, al-id'a dakwah. Nah, baca alif maksur dia. Salah ucapkan dakwah dengan kata dakwah beda artinya. Nah, kalau dakwah pakai alif hekong itu alif maksur, artinya tujuan. Kalau dakwah yang sebenarnya kita kenal selama ini, dakwah itu adalah undangan, seruan, ajakan. Dakwah sikit aja. Dakwah pakai tangan. Ya, kemudian tuntutan yang dimaksud adalah penetapan atau pengingkaran. Misalnya, penetapan menuduh seorang memiliki hutang, misalnya. Mengingkari, misalnya itu maksudnya seorang memiliki hutang namun dia mengaku sudah melunasinya. Jadi begini, dalam hadis ini disebutkan, seseorang yang dia kemudian menuntut orang lain dengan sebuah tuntutan, atau kita sebutlah dengan orang yang menuntut, dia nanti ada penjelasannya harus mendatangkan sebuah bayinah. Bayinah itu dia saksi. Kita lanjut dulu ya. Nah, huruf lam di sini artinya adalah taukid, dalam taukid. La da'a rijalun. Ida'anya membuka atau menuntut rijal, orang yang tidak takut kepada Allah dan ingin memanfaatkan celah dan kelengahan dalam hukum. Karena apa? Karena disebutkan oleh Nabi dengan bentuk
isim nakiro, bukan ma'rifah. Kalau ar-rijal orangnya tertentu. Kalau rijal berarti orangnya laki-laki, siapapun saja bisa. Bisa orang yang soleh, bisa orang yang nggak soleh. Nah, orang ini nanti bisa mencari ke celah-celah hukum yang kemudian bisa untuk dijadikan kekuatan bagi dirinya untuk menggugat orang lain. Nah, kemudian dalam hal ini disebutkan juga amwala, tuntutan harta, yaitu misalnya menuduh seseorang memiliki kewajiban harta, atau tuntutan yang berupa tuntutan darah, yaitu darah tuntutan kepada seorang yang melakukan pembunuhan. Dalam hal ini kan biasanya nanti datangkan saksi ya baginya. Nah, disebutkan tentang permasalahan harta dan darah sebagai contoh saja. Nanti ini akan secara umum nanti kalau ada orang yang bersengketa terkait dengan permasalahan hukum, nah maka juga dia masuk dalam kategori penyelesaian hukumnya dalam hadis ini. Nah, apa kita masuk ke bagian? Nah, walakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Akan tetapi bayyinah itu artinya penjelasan dari surat al-bayyinah itu artinya bukti yang nyata. Nah, artinya di sini bayyinah ini adalah bukti. Maksudnya sebuah bukti yang dapat menjelaskan sesuatu yang sebenarnya. Nah, kemudian mudda'i kategorinya artinya adalah penggugat. Kita semua bisa saja jadi penggugat siapapun ya. Tapi kalau nggak diatur ya dalam Islam, penggugat misalnya ada aturan ya, motor punya saya jual yang paling bagus misalnya. Kalau nggak diatur ya. Nah, tapi yang digugat ini dia punya buktinya, ini punya saya karena ada surat-suratnya. Oke. Nah, maksudnya orang yang menuduh itu wajib menghadirkan bukti atau saksi. Dan wal yamin, nah ini baru masuk dalam sumpah. Sumpah makna asalnya adalah tangan kanan. Yamin, amaman punya kita bahu bishimalihi, amaman punya kita bahu yaminihi. Yamin ini kanan. Makna asalnya adalah tangan kanan karena orang yang bersumpah biasanya mengangkat tangan kanan biasanya. Yang dimaksud sini adalah bahwa tertuduh dituntut bersumpah jika mengingkari tuduhan kepadanya. Nanti ada penjelasan. Nah, mengapa begitu? Begini, hakikatnya orang yang memiliki sebuah harta, itu dia memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan orang yang menuntut. Misalnya kita naik mobil, mobil itu kita naik dia punya kita kan. Sedangkan orang yang mengklaim itu punya dia harus mendatangkan saksi. Karena mengapa? Karena posisi dia lebih lemah dibandingkan dengan orang yang menunggangi harta tersebut, mobil tersebut. Maka, untuk orang yang dituntut itu dia cukup dengan bersumpah bahwa ini memang punya saya. Akan tetapi nanti ketika memang ternyata orang yang menuntut tersebut dia mendatangkan saksi bukti-bukti yang kuat, nah itu bisa jadi keputusan hakim atau qadhi itu akan diselesaikan dengan memberikan hak orang yang menuntut. Nah, begitu ya, secara umum. Oke, nah kita masuk ke pelajaran hadis ini. Pertama, Islam ini mengajarkan hal-hal yang komprehensif, syamil, mutakafir, sesuai dengan fitrah agama kita yang mencakup semua aspek kehidupan. Dan Masya Allah ya, kita belajar dari hadis 1 sampai sekarang ini hampir semua aspek kehidupan kita temui dalam hadis-hadis Rasulullah yang dihimpun oleh Imam Nawawi. Sampai ke sini nih, kita telah melewati fase-fase yang panjang ya. Seberapa tahun kajian hadis Arba'in Nawawi ini? Sudah setahun lebih ya. Sudah 2 tahun. 2 tahunan ya? Nah, 2 tahun habis dulu.
Jadi panjang. Jadi memang untuk sampai ke sini nanti, nah kita di awal belajarnya terus segala macam. Tidak gampang seseorang kemudian menerima setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam bahasa di sini, karena kita sudah belajar ini baru kemudian hati kita bisa menerima, membuka hal-hal yang mungkin bertentangan dengan hati nurani kita, yang mungkin tidak biasa kita temukan di masyarakat. Nah, jadi ya, aspek yang dipelajari dan yang diambil hikmahnya dalam hadis ini adalah aspek hukum dan peradilan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff yang ke-6, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi ini, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Nah, karena mengapa? Dikarenakan nanti kita lihat di pelajaran yang berikutnya, yaitu banyak nanti kita temukan ya, hakim-hakim atau qadhi yang tidak jujur. Maka kita ambil pelajaran bahwa dalam hadis ini keutamaan hakim yang jujur dan bahayanya hakim yang bodoh atau khianat. Karena mengapa? Kalau sudah terkait dengan masalah duit, masalah harta, misalnya seorang mendakwa kasus dan terbukti, kemudian dia melakukan korupsi, melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, bahkan sampai merugikan negara. Misalnya dia berdakwa misalnya 1 triliun, misalnya, untuk memberi hakim itu dengan uang 1 miliar itu kecil. Jadi berat seorang hakim ini, berat tanggung jawabnya. Ini perlu kita bahas dari Amr bin As, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nah, idza hakama al-hakim fajtahada, kalau seorang hakim dia memutuskan perkara, berijtihad, summa asaba falahu ajrun, kalau benar maka dia mendapatkan 2 pahala. Ya, tapi hakim yang sesuai kualifikasinya, bukan hakim yang jahil, bukan hakim yang bodoh, bukan hakim yang lebih mengutamakan syahwatnya dalam memutuskannya, bukan hakim yang korup, bukan hakim yang memakan harta-harta suap dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ada fajtahada summa akhta'a falahu ajrun, kalau salah aja dapat 1 pahala. Ini pahala seorang mujtahid, pahala seorang hakim. Nah, berikutnya Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain. An Buraidah, ini pernah dulu kita sampaikan tidak salah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Buraidah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qudatu thalathah, hakim itu ada 3 macam. Isnani finnar, 2 itu di neraka, wa wahidun fil jannah, dan 1 yang dalam surga. Pertama yaitu rajulun arafal haq faqadha bihi fahuwa fil jannah, seorang hakim, seorang laki-laki yang memutuskan perkara, yang mengetahui kebenaran, mengetahui tentunya hukum-hukumnya, bagaimana pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan hukum, dalam pengambilan dalil-dalil hukum, sehingga tidak memberatkan sebelah dan bisa berlaku adil, dia bisa menjadi benar dalam kebenaran, arafal haq, dan dia kemudian memutuskan dengan kebenaran tersebut, maka dia dalam surga, masuk surga. Kemudian warajulun arafal haq falam yaqdi bihi, dan seorang laki-laki, seorang hakim yang dia kemudian mengenali kebenaran, tahu bahwa itu benar, tapi faktanya dibolak-balikkan,
pula misalnya, kasih penjara misalnya, misalnya. Agak pula. Itu nafsu, ya. Wajar fil hukmi, dan kemudian dia tidak adil dalam memutuskan perkara, ya, tidak memutuskan perkara dengan kebenaran tersebut. Nah, bahwa kita dalam neraka. Jadi beratnya yakin. Peluangnya besar, tapi juga ancamannya juga besar. Kemudian yang berikutnya bahwa rajulun lam ya'rif al-haq. Ada yang ketiga, kategori ketiga, seorang hakim, seorang laki-laki yang dia tidak mengenali kebenaran. Kenapa biasanya beli, biasanya bayar, sehingga jadi sarjana hukum misalkan. Kemudian tidak tahu bagaimana memahami pasal-pasal hukum. Kalau di hukum Islam tidak tahu bagaimana mengenali kaidah-kaidah dalam memutuskan perkara, sehingga kalau menurut dia benar dengan hawa nafsunya, tidak mengenal kebenaran, kan? Tidak mengenali kebenaran. Faqadha linnas, yang disebut dengan hakim jahil, dan dia kemudian memutuskannya di hadapan manusia ala jahlin, dengan kebodohannya, bahwa maka dia di neraka. Jadi kita lihatlah nanti ya di akhiratnya, siapa yang menjadi hakim di dunia ini memutuskan perkara tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran, kita saksikan di akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan memutuskan pengadilannya dengan seadil-adilnya di akhirat. Kalau kita kan orang lemah, tak lemah. Kalau melihat kasus misalnya ada saudara kita yang dizolimi misalnya, ada orang sesama muslim kita yang kemudian dianiaya dan hukum, jangan kita tambah pula dosa kita dengan memperbanyak menghujat. Simpan saja, karena nanti Allah juga akan mengadili mereka dengan pengadilan yang seadil-adilnya. Sampai jatuh, kita lihat nanti di akhirat. Nah, ya, oke, berikutnya. Nah, hukum asal seseorang itu bebas dari tuduhan, sebenarnya. Nah, jadi al-aslu bara'atul zimmah, istilahnya itu. Asal seseorang itu tidak bersalah, maka tidak boleh kita dengan asas praduga, asas prasangka. Misalnya nanti ketika dalam sebuah kasus, misalnya terkait dengan ini yang keempat ini pelajarannya, terkait dengan tuduhan perbuatan zina, misalnya zina, karena melihat pakaiannya yang tidak senonoh misalkan, tidak tahu juga ya, walaupun dalam hati memang kita mendeteksi lah memang orang ini profesinya sebagai, itulah namanya hukum alam misalnya. Jadi dakwah juga diungkapkan begitu. Karena mengapa? Melontarkan hukuman tanpa bukti, maka itu perbuatan yang terlarang dalam agama kita. Makanya jangan mudah melontarkan tuduhan tanpa bukti, dan jangan mudah terima pengaduan dari siapapun tanpa mengklarifikasi sebuah tuduhan itu, sehingga kemudian dia diputuskan, divonis sebagai orang yang bersalah. Kalau misalnya memang orang tersebut kita ketahui misalnya melakukan tindakan pembunuhan, jangan kita yang kemudian memutuskan, laporkan. Pernah saya punya teman, pernah saya cerita kalau nggak salah, berbunyi takut takmir masjid, dia jago silat orang Betawi, silat jangkrik namanya. Di masa mudanya itu jagoan jagoan. Jadi kalau punya silat itu biasanya dia mengetes dengan silat-silat lain gitu kan. Adu tanding. Dia pernah di saat saya pernah membunuh orang katanya. Saya pernah duel dengan orang, kemudian orangnya mati. Tapi tidak ada orang yang tahu katanya.
ngobrol sama dia. Saya kebetulan di masjid itu lagi kan, saya bukan tak ambil di situ kan, itu dia mabok yang di sebelah masjidnya. Jadi saya imam masjid itu Jakarta dulu. Takut juga jadi ngumpul sama orang yang ternyata punya rahasia terpendam gitu kan. Kayak gini jangan langsung kita boleh dibunuh kan. Kalau memang dia terbukti melakukan pembunuhan ya adukan kepada pengadilan begitu. Nah begitu juga dengan tuduhan terkait dengan misalnya qadzaf. Dulu pernah kita bahas tentang permasalahan apa namanya jarimah, perbuatan dosa. Kita ulang sedikit. Nah dalam surah An-Nur ayat 4 Allah SWT berfirman, "Walladzina yarmuna al-muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'i syuhada." Orang yang menuduh seorang perempuan, wanita yang baik-baik melakukan perbuatan zina dan tidak bisa mendatangkan 4 saksi, 4 saksi. Fajliduhum thamanina jaldah, maka deralah dia, cambuklah dia dengan 80 kali cambukan. Ya. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan janganlah menerima lagi persaksian dari orang tersebut selama-lamanya. Dan ulaika humul fasiqun, menuduh orang lain melakukan perbuatan zina ini 3 konsekuensi yang kita dapatkan. Pertama, kalau mau diambil sulit cambuk 80 kali ya dalam hukum Islam ya, kita tak bicarakan dalam hukum negara Indonesia ya. Dicambuk 80 kali kalau dosanya habis. Atau juga dia tidak terima persaksiannya selama-lamanya, dan kemudian juga dia diberikan gelar sebagai orang fasik. Ya, kayaknya jangan gampang-gampang menuduh orang itu, misalnya kamu malam, apa bahasa kita kan, kalau kita kecil itu sering ya, bahasanya kurang sopan ya. Nah, boleh 4 saksi dan harus melihat langsung, harus melihat langsung dengan kata ulama itu seperti harus melihat langsung seperti timba ember masuk ke dalam sumur. Nah, dibahasakan lah begitulah. Kalau bapak lah paham lah maksudnya, harus melihat benar. Nggak kau ngintip juga. Ini membuktikan orang berzina, ngintipnya di apa, di lubang kunci. Nggak jelas siapa kepala, siapa mana badannya. Kurang ada juga siapa. Itu baru surang nggak cukup. Surang nggak cukup, nak orang 4 ngelihat secara langsung. Nah, enggak gampang nggak itu? Itu sih nonton namanya. Nonton ramai-ramai. Oh, kalau gitu Pak direkam. Direkam dan juga mencukupi syarat karena memang disebutkan ya harus dilihat dengan mata kepala langsung. Kalau misalnya rekaman dikasihkan ke hakim, nih Pak, nih bukti zina. Mana? Oh, ini kosi aku lah katanya. Yang bersama dia Nah, bahaya juga Jadi harus lihat langsung. Ini jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan sampai nanti kita nuduh perempuan itu pezina. Nah, dengan bahasa-bahasa Belitung kan ada bahasa-bahasa yang kasar itu. Karena memang misalnya pelayan misalnya kan pakaiannya tidak baik, tidak bagus, sering boncengan dengan laki-laki yang nggak jelas misalnya. Nah, itu tuduhan untuk itu berat juga Nah, berat juga. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa memang dia melakukan perbuatan tersebut tapi tuduhan tersebut harus dibuktikan dengan 4 orang saksi. Itu laki-laki ya semua. 4 laki-laki itu. Dakwang perempuan. Satu laki-laki dia setara dengan 2 perempuan. Kalau misalnya 3 menyetujui, 3 melihat langsung, no keempat agak kabur mata misalnya. Lagi-lagi kelihatan kan, latu misalkan. Nah, itu yang 3-nya kena hukum qadzaf. Yang 3-nya enggak terima syahadahnya. Didera 80 kali Mendingan enggak usah. Mendingan enggak usah lah kalau gitu Nah, amannya kita simpan aja dalam hati, tahu orang itu bahwa orang itu memang enggak baik gitu Oke, baik. Nah, berikutnya.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhi 7 dosa yang membinasakan. Ini salah satunya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, jauhilah dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ijtanibu as-sab'u al-mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan, 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hunna, apa saja itu? Pertama, asyirku billah. Nah, ini itu jelas sangat membinasakan sekali karena tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kemudian was-sihru, dan sihir dengan berbagai macam trik-triknya ya. Kalau sihir modern beda lagi ya. Nah, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Kita sudah belajar ini hadisnya, illa bihaqqil Islam yang berhak dibunuh itu adalah sayyibuz zani wa nafsu bin nafsi. Nah, orang yang pezina tadi menentukan orang tadi dia berzina dengan 4 saksi tadi, kan itu berat hukumannya. Untuk yang muhsan itu kan harus dirajam sampai mati, kan berat hukumannya. Nah, makanya kalau yang tidak dengan hak, seperti yang saya ceritakan, seperti teman saya tadi membunuh orang lain karena perkelahian, bukan karena penegakan syariat Islam, nah itu membinasakan dunia akhirat Di dunia tidak akan tenang dia. Saya yakin hidup dunia tidak akan tenang dia. Kalau teringat, apalagi dia setelah bertobat gitu dan mulai jadi orang baik. Nah, karena hukuman pembunuhan ini dunia dan akhirat siksaannya. Di dunia tidak tenang, di akhirat nanti akan siksaan yang sangat besar, dosa besar. Kecuali dengan hak tadi, zina, orang yang membunuh dengan kisos dan seterusnya. Wa aklur riba, memakan harta riba, mubikot juga ini membinasakan Memang kita nggak bisa melepaskan 100% dari riba Nggak bisa 100% dari riba. Walaupun banyak orang-orang di ulama-ulama atau ulama baru kemudian menggali hukum-hukum yang lain terkait dengan permasalahan riba, terkait permasalahan bunga bank, permasalahan emas pun banyak orang nggak tahu orang permasalahan emas kan sekarang banyak orang yang investasi kepada emas untuk mengamankan aset-asetnya Nah, beli emas tuh dia harus secara kontan dan biadin, karena dia memiliki hukum tersendiri. Karena sekarang itu banyak orang yang jual emas online, banyak 1 gram ada online, bahkan 0,01 gram itu ada. Bukalah di aftermarket di marketplace itu banyak orang yang jual emas. Itu nggak boleh beli emas online, nggak boleh, karena dia kena riba nasiah namanya, karena nggak beli secara langsung. Nah, ini aklu riba. Nah, misalnya nak lebaran tuh sering kan orang nukar duit. Nah, ini hukum benda ribawi namanya, benda ribawi. Nak lebaran, nukar uang receh yang kejong-kejong jalan-jalan kan tuh banyak tuh. Misalnya 100.000 jadi 120.000, enggak boleh. Itu kena hukum riba. Nah, mau wikot. Atau misalnya banyak juga yang dikomersilkan di forum jual beli itu banyak pinjaman uang. Nah, itu riba jelas. Nah, jadi kalau tidak mau membinasakan kita hindari Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, atau lari di medan perperangan. Ini wa qalbul muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh qazab wanita yang mukminah yang baik dengan tuduhan zina. Kalau wanitanya tidak baik bagaimana? Nah, misal kelihatan dari gaya-gayanya, dari cara berpakaiannya. Nah, itu harus dibuktikan dulu tadi. Kembali kepada ahkamnya bahwa kita harus
Dia harus dibuktikan baru bisa diputuskan oleh hakim sebagai seorang pezina. Oke, berikutnya. Yang kelima, faedahnya yaitu hukum harus diterapkan dengan adil ya. Dan tentunya harus berdasarkan ilmu dan bukti. Bukan berdasarkan kebodohan, perasaan hawa nafsu dan keberpihakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist." Orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali ya, kebencianmu terhadap sebuah kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku tidak adil. Nah, karena memang lama nih musuh benci pas pula ini kan momennya. Nah, itu tidak boleh ya, karena harus adil. Kemudian i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah karena itu lebih dekat pada ketakwaan. Wattaqullaha, bertakwalah pada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, berikutnya yang keenam yaitu makna hikmah hadisnya yaitu jangan kita berbuat zalim. Nah, peradilan adalah sarana untuk menciptakan keadilan dengan keputusan, bukan sarana kezaliman, ya. Keadilan itu harus ditegakkan. Makanya orang Islam ini harus banyak belajar tentang masalah hukum ya, baik hukum yang perkara perdata atau perdana atau dalam hukum Islam itu sendiri. Karena mengapa? Kalau kita nggak mengerti hukum itu banyak yang kemudian misalnya kita lihat di sosial media oknum-oknum tertentu yang kemudian memanfaatkan orang yang tidak mengerti hukum untuk memeras. Tapi kalau tahu lalu lintasnya banyak hukumnya kan, di mana kita boleh berhenti, di mana kita boleh terus, gimana misalnya razia yang dibenarkan dalam hukum. Misalnya kertas apa, kartu tilang yang kita terima kalau kita melanggar peraturan ini. Nah, kalau bisa banyak di antara kita orang-orang Islam yang bertakwa ini menjadi ahli hukum agar ketika ada kebenaran-kebenaran yang kemudian dilakukan atau dilakukan oleh orang Islam, ketika disalahkan oleh sekelompok orang yang dia tidak menyukai Islam, dia bisa membelanya. Allah dalam Bukhari sebutkan innama ahlakal ladzi min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu. Kalau orang yang kebinasaan, in ahlakal ladzina min qablakum, sungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian jika ada orang yang mulia, orang yang kaya, orang yang punya kekuatan, orang yang punya power, maka di antara mereka jika mereka melakukan kejahatan, mencuri, maka mereka biarkan, tidak dihukum karena dia memiliki kekuatan harta. Ya. Namun, jika orang yang melakukan perbuatan dosa, idza saraqa fihim ad-dhaif, kalau yang melakukan perbuatan pencurian itu adalah orang yang lemah, aqamu alaihi al-had, maka ditetapkan baginya hukum. Dulu pernah kita kisahkan orang nenek mencuri menggala, mencuri ubi hanya untuk nyambung hidup. Itu harusnya jangan dihukum lah. Harusnya dibantu. Kan orang lemah tambah pula dihukum kan. Kalau kemarin itu ada orang yang ojol yang mencuri HP yang mencuri HP itu kan, tapi kemudian dia dibebaskan. Karena gitu yang bagusnya. Dikarenakan mereka memang membutuhkan. Wa illallahu law anna Fatimata, dan demi Allah Subhanahu wa taala jika yang mencuri itu Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah saja yang mencuri, kata Rasulullah, bentuk keadilannya maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Terakhir, jadi umat Islam ini wajib melek hukum apalagi seorang Islam yang dia menguasai hukum dengan penuh integritas, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan perkara dengan berdasarkan Islam,
menguasai hukum-hukum yang baik. Nah, maka kita lihat banyak di antara pemimpin-pemimpin umat Islam, misalnya Khalifah, misalnya sini Umar bin Khattab, ketika beliau didatangi oleh orang-orang Persia dan beliau tidur di bawah sebuah pohon tanpa pengawalan. Sementara orang-orang Persia itu ya benteng-benteng mereka, raja-raja mereka itu tidur di balik-balik benteng, di balik tempat-tempat yang aman, yang penuh dengan pengawalan. Artinya apa? Artinya, ada kesenggangan, ada mungkin ketidakadilan hukum dalam sistem mereka. Akan tapi seorang pemimpin Islam, misalnya Umar, ketika dia bisa berlaku adil kepada masyarakatnya, ketika bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakatnya, maka tentunya dia juga akan aman walaupun tidak berada dalam sebuah benteng, walaupun dia tidak dijaga oleh seorang pengawal. Makanya ada istilah yang disebutkan oleh orang Persia ini, hakamta fa'adalta fa'amanta fanimta ya Umar. Maka ketika hukum diterapkan dengan baik, maka bagi seorang pemimpin, kalau bisa adil, maka kita akan aman dan kita pun dapat tertidur walaupun dimanapun berada tanpa terasa gangguan dan ancaman dari masyarakatnya. Ini mungkin kalau adil, insya Allah ini yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Itu saja yang saya sampaikan, sudah habis waktunya. Insya Allah ini habis. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di hadis yang ke-34 di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.